Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam video pembelajaran matematika. Pada kesempatan ini, Bapak akan menerangkan tentang operasi hitung pada pecahan. Silahkan kalian tonton dan amati, perhatikan video ini ya anak-anak. Baik, yang pertama kita akan belajar mengenai penjumlahan pada pecahan. Nah, di sini ada contoh di sebelah kiri, yaitu 3/4 ditambah 5/4. Nah, kalau penjumlahan pecahan, kita lihat penyebutnya terlebih dahulu, atau angka yang ada di bawah. Di sini penyebutnya sudah sama, yaitu 4, sehingga tinggal kita jumlahkan saja pembilangnya. 3 ditambah 5 sama dengan 8, per penyebutnya adalah 4, sehingga 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nah, kemudian bagaimana kalau penyebutnya itu berbeda? Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua, 4/5 ditambah 2/3. Kita lihat penyebutnya berbeda, 5 dan 3, maka kita samakan terlebih dahulu dengan cara mencari KPK-nya. 5 dan 3 kita samakan 15 dan 15. 15 dibagi 5 itu adalah 3 dikali 4 adalah 12. Kemudian yang di sebelah kanan juga 15 dibagi 3 adalah 5, kemudian dikali 2 10, sehingga hasilnya adalah 22/15, sehingga kita peroleh kesimpulan bahwa penjumlahan pecahan dengan berpenyebut sama atau yang memiliki penyebutnya sama dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan pembilangnya dan penyebutnya tetap, seperti contoh soal nomor 1. Nah, kemudian kalau penyebutnya tidak sama, maka dapat dilakukan dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, kemudian menjumlahkan pembilangnya dan penyebutnya itu adalah tetap, seperti contoh soal nomor 2. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pengurangan pecahan. Kita lihat di sini contoh yang pertama itu adalah pengurangan pecahan dengan penyebutnya sama. Nah, kita lihat penyebutnya sudah sama, tinggal kita kurangkan pembilangnya. 5 dikurangi 3 sama dengan 2/8. Nah, 2/8 ini bisa disederhanakan dengan cara dibagi 2. 2 dibagi 2 1, 8 dibagi 2 4. Sehingga hasilnya adalah 1/4. Kemudian yang kedua adalah pengurangan pecahan dengan penyebutnya berbeda. Kita lihat di sini penyebutnya 4 dan 3. Nah, karena berbeda, kita cari dulu penyebutnya dan disamakan. 4 dan 3 KPK-nya adalah 12. Di sini juga 12. 12 dibagi 4 3, 3 dikali 3 9. 12 dibagi 3 4, 4 dikali 2 8, sehingga sudah sama penyebutnya, tinggal kita kurangkan saja pembilangnya. 9 dikurangi 8 sama dengan 1, penyebutnya tetap. Jadi jawabannya adalah 1/12, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa pengurangan pecahan dengan penyebut sama dapat dilakukan dengan mengurangkan pembilangnya dan penyebutnya tetap, seperti contoh soal nomor 1. Nah,
Jika penyebutnya tidak sama, maka dapat dilakukan dengan cara yang pertama, penyebutnya disamakan terlebih dahulu, seperti soal nomor 2. Itu untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan. Baik, kita masuk ke soal-soal operasi hitung pecahan. Yang pertama, kita kerjakan dulu nomor 1. Di sini nomor 1, 7/30 ditambah 3/20 dikurangi 3/10. Kita kerjakan dulu yang 7/30 ditambah 3/20. Sama dengan, karena penyebutnya berbeda, maka kita samakan dulu penyebutnya dengan cara dicari KPK-nya, yaitu 60. 60 dibagi 30 sama dengan 2, 2 dikali 7 sama dengan 14. 60 dibagi 20 sama dengan 3, 3 dikali 3, 9. Sehingga tinggal kita jumlahkan 14 ditambah 9. 14 ditambah 9 sama dengan 23/60. Kemudian setelah kita tahu hasil dari 7/30 tambah 3/20, tinggal kita kurangkan dengan 3/10. Nah, di sini kita samakan dulu penyebutnya. Oke, tinggal kita bagikan 60 dibagi 61, 1 kali 2, 3, hasilnya 23. 60 dibagi 10, 6, 6 kali 3 sama dengan 18. 23 dikurangi 18 sama dengan 5/60. Atau kita sederhanakan jadi 1/12. Sama-sama dibagi 5, sama-sama dibagi 5. Nah, kemudian kita akan mengerjakan soal nomor 2 dengan cara yang sedikit berbeda. Nah, nomor 2 ini kita tuliskan semuanya terlebih dahulu, jadi dicampur. Di sini kita punya penyebut 15, 30, dan 10, maka KPK-nya adalah 30. Jadi semua penyebutnya kita samakan dengan 30. 30 dibagi 15 sama dengan 2, 2 dikali 2 sama dengan 4, 30 dibagi 31, 1 dikali 1 sama dengan 1, 30 dibagi 10 itu adalah 3, 3 dikali 3 itu adalah 9. Sehingga tinggal kita operasikan 4 dikurangi 1 sama dengan 3, 3 ditambah 9 sama dengan 12/30. Jadi seperti itu cara mengerjakannya. Nah, untuk soal selanjutnya kita masuk ke soal-soal cerita. Di sini kita perhatikan dulu, Pak Romi mempunyai sebidang tanah. 1/3 dari luas tanahnya digunakan untuk bangunan. Nah, kemudian 1/4 luas tanahnya digunakan untuk membuat kolam, dan sisanya digunakan untuk membuat kebun. Maka yang ditanyakan adalah berapa banyak bagian tanah yang digunakan untuk kebun. Oke, yang pertama kita tulis terlebih dahulu. Di sini Pak Roni memiliki sebidang tanah. Memiliki sebidang tanah. Nah, yang dimaksudkan dengan sebidang tanah itu adalah jika diubah ke pecahan adalah 1. Sebidang, 1 bidang itu adalah 1. Nah, kemudian tinggal kita kurang-kurangkan saja. Di sini kita mencari langsung saja
Pak Roni mempunyai sebidang tanah 1. Kemudian dikurangi 1/3 karena 1/3-nya digunakan untuk bangunan. Kemudian dikurangi 1/4 karena digunakan untuk kolam. Sehingga tinggal kita kurangkan saja dengan cara yang pertama menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Ini kan 1 sama saja dengan 1/1. Jadi di sini ada 1, 3, 4, maka KPK-nya adalah 12. 12 dibagi 1 itu adalah 12. 12 kali 1 itu adalah 12. 12 dibagi 3, 4. 4 kali 1, 4. 12 dibagi 4, 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. Sehingga tinggal 12 dikurangi 4 itu adalah 8. 8 dikurangi 3 sama dengan 5. 5/12. Nah, sehingga bagian tanah yang digunakan untuk kebun itu adalah sebesar 5/12. Itu untuk contoh soal nomor 3 tentang cerita. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke soal operasi hitung pecahan yang berbentuk cerita. Yang pertama di sini Budita akan membuat kue dan memerlukan 6/10 kg terigu. Nah, akan tetapi Budita hanya memiliki persediaan terigu 1/4 kg. Kemudian Budita membeli lagi terigu sebesar 5/10. Tentukan berapa kilogram sisa terigu Budita setelah dipakai untuk membuat kue. Jadi yang pertama kita tuliskan dulu terigu yang dimiliki Budita. Terigu milik Budita. Nah, Budita awalnya kan dia memiliki persediaan terigu 1/4 kg. Kemudian Budita membeli lagi terigu sebesar 5/10 kg. Sehingga tinggal kita jumlahkan saja. Karena penyebutnya masih berbeda, kita samakan yaitu dengan 20. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 20 dibagi 10, 2. 2 kali 5, 10. Sehingga 15/20. Kemudian tinggal kita cari sisa terigu. Sisa terigu. Nah, sisa terigunya diperoleh dari terigu milik Budita yaitu 15/20 kg dikurangi 6/10. Kenapa dikurangi 6/10? Karena Budita memerlukan tepung terigu sebesar 6/10 kg. Sehingga tinggal kita kurangkan saja. Karena penyebutnya berbeda, maka kita samakan terlebih dahulu. Di sini 20, di sini 20. 20 dibagi 20, 1. 1 kali 15, 15. 20 dibagi 10, 2. 2 kali 6, 12. Sehingga di sini hasilnya adalah 15 kurangi 12, 3/20. Sehingga untuk sisa terigu yang dimiliki oleh Budita adalah sebesar 3/20 kg. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai perkalian pada pecahan. Nah, di sini tinggal kita kerjakan contoh soal yang pertama. Di sini kita punya 1/3 dikali 1/6. Nah, kalau perkalian pecahan itu caranya adalah pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Sehingga 1 dikali 1 sama dengan 1,
3 dikali 6 sama dengan 18. Kemudian yang ini juga pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 2 dikali 3 sama dengan 6, 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, ini sebaiknya kita sederhanakan dengan cara sama-sama dibagi 2. 6 dibagi 2 itu adalah 3, 20 dibagi 2 adalah 10, sehingga hasilnya adalah 3/10. Nah, kesimpulannya adalah misalkan diketahui pecahan dengan bentuk A per B dan C per D. Dengan penyebutnya tidak sama dengan 0, maka cara perkaliannya adalah tinggal A dikali C per B dikali D. Atau pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai pembagian pada pecahan. Nah, ini pembagian pada pecahan sedikit berbeda. Nah, caranya seperti ini. Kita punya soal yang pertama itu adalah 25/6 dibagi 8/3. Nah, kalau pembagian pecahan, caranya yang pertama adalah tanda bagi ini kita ganti dengan tanda kali. Nah, kemudian yang di sebelah kanan, pecahan yang di sebelah kanan, kita balik. Jadi 8/3 kalau dibalik jadi 3/8. Sehingga tinggal kita langsung kalikan saja pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 25 dikali 3 itu adalah 75, 6 dikali 8 itu adalah 48. Kalau kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3. Dibagi 3, dibagi 3. 75 dibagi 3 itu adalah 25. Kemudian 48 dibagi 3 itu adalah 16. Nah, untuk memahami lagi, kita kerjakan lagi soal yang nomor 2. Di sini kita punya 1/2 dibagi 3/4. Caranya yang pertama kita tuliskan dulu 1/2, kemudian tanda bagi kita ubah menjadi tanda kali, kemudian pecahan yang di sebelah kanan kita balikkan 3/4, jadinya 4/3. Nah, setelah ini tinggal kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 1 dikali 4 itu adalah 4, 2 dikali 3 itu adalah 6. Kalau kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, dibagi 2, 4 dibagi 2, 2, 6 dibagi 2 itu adalah 3, sehingga hasilnya 2/3. Nah, kemudian kesimpulannya apa? Kesimpulannya, jika ada pecahan misal berbentuk AB dan CD, kemudian dengan C-nya bukan bilangan 0, maka cara mengerjakannya adalah A per B dibagi C per D sama dengan A per B, tanda baginya diubah menjadi tanda kali, kemudian C per D nya dibalik sehingga menjadi D per C. Seperti itu caranya untuk pembagian pecahan. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal-soal operasi hitung pecahan, khususnya perkalian dan pembagian. Nah, di sini nomor 1 kita tuliskan dulu, kita punya 1/3 dikali 4/5 dibagi 16/9. Kita kerjakan satu-satu terlebih dahulu. Kita kerjakan yang perkalian dulu. 1/3 dikali 4/5. Kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 1 kali 4 sama dengan 4, 3 kali 5 sama dengan 15. Kemudian yang kedua, tinggal kita operasikan dengan pembagian. 4/15 dibagi 16/9. Nah, ini pembagian. Kalau pembagian caranya adalah yang pertama kita tulis dulu 4/15, tanda baginya berubah jadi kali, kemudian
angka 16 dan 9-nya kita tukarkan jadi 9 per 16. Nah, kita peroleh 4 per 15 dikali 9 per 16. 4 dikali 9 adalah 36. 15 dikali 16 adalah 240. Kita sederhanakan sehingga hasil akhirnya adalah 3 per 20. Sama-sama dibagi 12. Kemudian kita akan mengerjakan cara yang kedua dengan soal yang nomor 2. Di sini kita punya 1 per 3 dikali 27 per 25 dibagi 9 per 5. Nah, ini pembagiannya kita ubah dulu. 1 per 3 kali 27 per 25. Pembagiannya diubah menjadi perkalian. Kemudian di sebelah kanan kita tukar jadi 5 per 9. Nah, tanpa menghitung satu-satu, kita coret-coret saja yang bisa dibagi. Misal ini 27 bisa dibagi 3, hasilnya 9. Kemudian 9 dibagi 9 itu habis. Kemudian di sini kita punya 5 dan 25 sama-sama dibagi, ini dapat 5, sehingga yang atas itu tinggal 1 dikali 1 kali 1 sama dengan 1. Kemudian yang bawah tersisa 5. Nah, jadi langsung ketemu jawabannya 1 per 5. Monggo silahkan mau pakai cara yang mana, tentunya yang kalian paham atau yang lebih mudah untuk kalian. Nah, selanjutnya di sini soal-soal operasi hitung, tetapi operasi hitungnya campuran, yaitu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Yang perlu diingat di sini, yang pertama dikerjakan itu adalah perkalian atau pembagian, kemudian baru penjumlahan atau pengurangan. Tetapi kalau misal ada tanda kurung, maka yang dikerjakan adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu. Seperti nomor 3, soal nomor 3, kita punya 8 per 3 dikali 3 per 2 ditambah 4 per 5. Nah, berdasarkan aturan, kan harusnya perkalian dulu yang dikerjakan. Tetapi di sini kita punya tanda kurung, sehingga yang dikerjakan adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu 3 per 2 ditambah 4 per 5. Nah, karena penyebutnya masih berbeda, kita samakan terlebih dahulu dengan cara ini disamakan jadi 10. 10 dibagi 2 itu adalah 5, 5 kali 3 adalah 15. Kemudian 10 dibagi 5 itu adalah 2, 2 dikali 4, 8. Sehingga 15 ditambah 8 adalah 23, kemudian penyebutnya tetap 10. Nah, setelah itu baru kita kerjakan dengan yang perkalian. Tinggal 8 per 3 dikali 23 per 10. Oke. Ini kita yang bisa dibagi, kita bagi saja. 8 dan 10 kita sama-sama bagi dengan 2, sehingga diperoleh di sini 4, di sini diperoleh 5. 4 kali 23 adalah 92, kemudian yang bawah tinggal 3 dan 5, 3 dikali 5 sama dengan 15, sehingga hasil akhirnya adalah 92 per 15. Itu untuk soal yang ketiga. Kemudian kita kerjakan soal yang nomor 4. Ini harusnya nomor 4. Saya ganti terlebih dahulu 4. Nah, nomor 4 kita punya 5 per 3 dibagi 5 per 2 dikurangi 3 per 5 dikali 5 per 7. Di sini ada pembagian, pengurangan, perkalian. Tentunya yang dikerjakan dulu adalah yang pembagian dan perkalian. Nah, di sini kita tuliskan dulu 5 per 3 dibagi 5 per 2. Nah, karena pembagian,
caranya adalah di sini kita tulis dulu 5/3, tanda bagi kita ubah menjadi tanda kali, kemudian pecahan yang di sebelah kanan kita balik sehingga jadi 2/5. Nah, ini 5 sama-sama kita coret, tinggal 2/3. Kemudian kita kerjakan dulu yang perkalian, 3/5 dikali 5/7. Nah, ini 5-nya sama-sama bisa dicoret, sehingga tinggal 3/7. Nah, sudah ketemu, tinggal kita kurangkan 2/3 dikurangi 3/7. Karena penyebutnya masih berbeda, kita samakan terlebih dahulu. 3 dan 7 itu 21. 21 dibagi 3, 7. 7 kali 2, 14. 21 dibagi 7, 3. 3 kali 3, 9. Sehingga 14 dikurangi 9 adalah 5. Kemudian penyebutnya adalah 21. Sehingga hasilnya adalah 5/21. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal-soal operasi hitung pecahan. Di sini Rahma mempunyai pita sepanjang 31/5 meter. Pita tersebut akan dibagikan. Dibagikan artinya dibagi kepada 4 temannya, berarti dibagi 4. Nah, setiap teman Rahma memperoleh pita yang sama panjang. Berapa panjang pita yang diterima teman Rahma? Nah, caranya seperti ini anak-anak, diperhatikan. Rahma kan mempunyai pita sepanjang 31/5 meter. Dibagi 4 temannya sehingga dibagi 4. Nah, ini dibagi 4 gimana ini? Nah, caranya adalah 4 ini kalau kita ubah ke pecahan jadinya 4/1. Kenapa? Karena jika 4 dibagi 1 kan hasilnya kan tetap 4. Nah, seperti itu. Kemudian tinggal kita operasikan 31/5, tanda bagi berubah menjadi kali, kemudian yang di sebelah kanan ditukar jadi 1/4. Sehingga hasil akhirnya adalah 31/20 meter. Sehingga panjang pita yang diterima setiap teman Rahma adalah 31/20 meter. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal operasi hitung pecahan yang berbentuk cerita lagi. Nah, di sini kakak mempunyai uang sebanyak Rp80.000. Kemudian 3/5 uang itu dibelikan buku dan sisanya ditabung. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah banyak uang yang ditabung. Nah, di sini kita tulis dulu uang punya kakak itu adalah Rp80.000. Kemudian 3/5 uang itu dibelikan buku. Nah, untuk dibelikan buku itu adalah 3/5 dari uangnya, sehingga cara mencarinya adalah 3/5 dikali 80.000. Ini 80.000 dibagi 5 adalah 16.000. 16.000 dikali 3 itu adalah 48.000. Sehingga uang yang dibelikan buku itu adalah 48.000. Nah, yang kita cari adalah uang yang ditabung. Uang yang ditabung berarti kan sisanya. Nah, tinggal kita kurangkan saja. 80.000 dikurangi 48.000. Kita kurangkan 0, 0, 0. 10 kurangi 8, 2. 7 kurangi 4, 3. 32.000. Sehingga jumlah uang yang ditabung oleh kakak adalah 32.000. Nah, demikian mengenai pembahasan tentang operasi hitung pada pecahan. Silahkan dicermati lagi untuk aturan-aturannya, untuk caranya, dan kemudian kerjakan juga latihan-latihan soalnya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan.
Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.